Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Kemenangan ke-67 Spurs dalam derby London Utara sepanjang sejarah. Laga Tottenham versus Arsenal ini sebenarnya sebuah pertandingan persahabatan, tapi aksi kedua tim sama sekali tidak bersahabat. Salah satunya yang mencolok mata terjadi pada menit ke-33 saat Dele Alli dengan keras menjatuhkan Nicolas Pepe dan wasit hanya memberi kartu kuning di mana seharusnya pemain Inggris itu bisa diusir keluar dan mandi lebih awal. Permusuhan lainnya terjadi antara Pierre-Emile Højbjerg dan Mikel Arteta yang terlibat pertengkaran mulut di pinggir lapangan. Rekor pertemuan kedua tim adalah kemenangan bagi Spurs sepanjang sejarah yang berubah menjadi 67 dengan keunggulan pada Minggu malam ini. 83 kemenangan bagi Arsenal dan 54 laga lainnya usai dengan hasil imbang. Satu-satunya gol di laga ini dicetak oleh Son Heung-min. Skuad Mikel Arteta akan menghadapi Brentford pada laga perdana musim 2021-2022. Sementara pasukan Nuno Espirito Santo akan menjumpai juara bertahan Manchester City. Arsenal setuju jual pemecah rekor pencetak 7 gol beruntun di Premier League. Arsenal dikabarkan telah setuju untuk menjual Joe Willock ke Newcastle United dalam kesempatan permanen senilai 401 miliar rupiah. Saat itu, dia tahu bahwa peluang bermainnya terbatas jika bertahan di Stadion Emirates. Musim lalu, pemain berusia 21 tahun itu hanya tampil 7 kali di Premier League bagi The Gunners. Hanya sekali saja tampil selama 90 menit yang membuatnya kemudian setuju untuk dipinjamkan ke St. James Park selama paruh musim kedua 2020-2021. Ternyata pinjamannya itu berakhir sukses bagi Joe Willock yang berhasil mencetak gol beruntun di 7 laga terakhirnya di Premier League untuk The Magpies, membuat klub asuhan Steve Bruce tertarik untuk meminangnya secara permanen. Sementara itu dia tidak akan menjadi pilihan reguler bagi Mikel Arteta musim ini. Arsenal telah memutuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menguangkan produk akademi mereka tersebut. Dan penjualannya juga akan membantu klub mendapatkan dana untuk mendanai transfer mereka sendiri. Ditanya tentang absennya Joe Willock dalam kekalahan Arsenal versus Tottenham Hotspur di laga pramusim, Mikel Arteta mengatakan dengan Joe Willock, kamu akan menjelaskan alasannya. Jika kami bisa, ketika saya bisa mengatakan lebih banyak, saya akan beritahu Anda. Arsenal coba tikung MU dalam pemburuan Kieran Trippier. Arsenal tengah mencoba mencari celah dalam negosiasi Manchester United dengan Atletico Madrid untuk transfer Kieran Trippier. The Gunners mungkin bisa menikung setan merah. MU optimis Trippier bisa didatangkan ke Old Trafford. Bahkan kemungkinan Trippier juga berminat bergabung dengan setan merah. Masalahnya ada di harga jual yang dipasang Atletico Madrid. Negosiasi MU dengan Atletico untuk Trippier tidak berjalan semulus yang diharapkan. Sebenarnya harga Trippier tidak terlalu mahal, sekitar 35 juta euro. Masalahnya, setan merah sudah mengeluarkan banyak uang musim panas ini untuk Jadon Sancho dan Rafael Varane. Urgensi untuk merekrut Trippier juga tidak terlalu tinggi. Celah inilah yang coba dimanfaatkan Arsenal. The Gunners diyakini bisa segera menyodorkan tawaran sesuai dengan permintaan Atletico. Menurut The Sun, Arsenal sudah sangat siap menikung MU dalam pemburuan Trippier. The Gunners bakal bergerak lebih cepat karena mereka memang membutuhkan bek kanan baru. Diduga Arsenal akan melepas Hector Bellerin musim panas ini. Tentu kepergian Bellerin harus diatasi dengan pembelian bek kanan baru. Disinilah Trippier dianggap sebagai solusi yang tepat. Belum jelas bagaimana rencana Arsenal mendapatkan Trippier, tapi seharusnya pembelian ini dibutuhkan Mikel Arteta. Transfer Arsenal masih inginkan Martin Odegaard. Arsenal sepertinya masih belum bisa melupakan Martin Odegaard. The Gunners sampai saat ini masih menunggu kesempatan untuk bisa merekrutnya dari Real Madrid. Arsenal terus mencari gelandang kreatif pada bursa transfer musim panas ini. Martin Odegaard masih dalam pantauan The Gunners. Hal itu diungkapkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano. Menurutnya, Arsenal masih punya keinginan merekrut Odegaard dari Real Madrid. Arsenal masih memantau Martin Odegaard. Dia selalu menjadi target utama sebagai nomor 10.
Jika dia memutuskan untuk meninggalkan Real dan Real memutuskan untuk menjualnya, Arsenal akan menawar Odegaard. Arsenal akan siap untuk mencoba juga untuk transfer permanen, tapi terserah Real.